Ya, saudara sekalian, akhirnya ya, bukan akhirnya semua hilang. Itu lagu Nicky Astra ini. Akhirnya Anies Baswedan membentuk ormas, ya. Saya belum tahu apakah dia ada di struktur atau tidak sebagai dewan pembina atau sebagai apa. Tapi yang jelas kehadiran Anies dalam acara ini berbaju menunjukkan bahwa ormas itu adalah ormas for Anies Baswedan, ormas Anies Baswedan for 2029. Ya, udahlah, kita harus frankly speaking. Hanya memang tidak berbentuk partai politik terlebih dahulu. Saya kira ini soal siasyah ya. Yaitu kalau berbentuk partai politik terlebih dahulu mungkin resistensinya dianggap akan besar ya. Kenapa muncul gambar Gus Nur? Ya, jadi saudara sekalian, ya kita lihat ya ada gambarnya. Kalau tidak salah jangan sebelahnya Jumhur Hidayat ya, yang sudah dekat dengan orangnya Prabowo Subianto ya, bersama Syahgan dan Nainggolan ya. Saya kira berjuang di medan apapun it's okay ya, sepanjang tetap memegang nilai-nilai kebenaran, keadilan, anti korupsi ya. Ya, wherever you go ya, nggak ada masalah ya. Yang paling penting nilai itulah yang harus dipegang. Tapi by the way, kalau Anda berminat untuk mendaftar haji ya, umroh di bulan Ramadan, silakan hubungi saya ya, masih ada diskon ya. Kalau misalnya jadi ada umroh bintang 5, saya kasih diskon ya. I give you a discount of 5 million for 5 stars, and then maximum 3 million for 3 stars ya. Dan untuk bintang 5 diskon 5%, bintang 3 ini satu lagi ya, yang bintang 3-nya juga ditampilkan ya, ada 2. Ini bintang 5 dan ada satunya bintang 3 ya. Buru-buru karena bintang 5 sudah hampir habis seatnya ya. Oke, saudara sekalian, akhirnya Anies Baswedan ini juga apa istilahnya, membuat ormas juga ya. Jadi dia bukan partai politik, yang dia pilih adalah ormas. Nanti kita undanglah Syahrin Hamid kalau dia mau ya, kalau dia berkenan ya. Tapi saya khawatir dia jawabnya terlalu normatif. Kan udah jelas ini kan membuat Anies Baswedan 2029 ya. Saya nggak suka terlalu banyak basa-basinya, udah pasti begitulah ya. Cuman memang untuk langsung ke partai politik itu tidak gampang, karena masih perlu menjaga relasi dengan partai-partai politik yang Anies masih berhubungan baik, seperti dengan Nasdem, dengan PDIP ya. Termasuk isu Anies bisa masuk di jajaran kepengurusan partai tersebut sebagai ketua umumnya bahkan. Tapi sekali lagi ya, it's okay, nggak ada masalah ya. Saudara sekalian, kita analisis ke depan ya. Saya kira ya, begini, yang ingin saya katakan adalah momentum untuk membentuk whatever, atau ke partai politik dulu, atau ke langsung ormas, langsung partai politik atau ormas dulu. Sekarang bagus. Kenapa bagus? Karena PT sudah 0%. Nah, PT 0% ini harus dikawal. Jangan sampai kemudian anggota DPR cari cara-cara ya. Saya udah mendengar tuh dari Ketua Komisi 2 kalau Nasdem agak kurang berkenan katanya. Kalau threshold sama sekali 0, gimana? Sudah putusan Mahkamah Konstitusi kok masih juga mau dibantah ya. Oke, tetapi sontoloyonya Mahkamah Konstitusi mengatakan calon presiden jangan banyak. Lah, it is not your business, Mahkamah Konstitusi ya. Jangan kasih clue seperti itu yang membuat DPR akan menyimpang dari putusan Anda. Nah, sekarang ya,
dengan adanya PT 0% dan seandainya Ormas Anies ini bermimikri jadi partai politik dan Anies tidak masuk partai politik apapun, ya, maka tidak pusing as long as ya you are peserta pemilu, ya, participants of the election, maka Anda bisa menjadi atau bisa menominasikan pasangan calon presiden. And then from beginning Anda bisa cari calon presiden yang cok ya. Dari awal tidak usah bernegosiasi dan tidak perlu merasa mengkhianati. Sebagaimana yang dikeluhkan oleh AHY misalnya. Enak ya AHY mengeluh dua kegiatan menjadi excuse untuk kegagalan Demokrat mempertahankan sebagai partai besar. Sekarang partai yang paling kecil di parlemen. Dan itu dibawa under AHY administration. Jadi harusnya kalau kita berpartai yang benar, ya harusnya itu harusnya itu dalam tanda kutip menjadi catatan. Karena kalau seandainya kemarin dia tetap tidak gabung dengan pemerintahan, kemungkinan besar Demokrat lebih banyak kursinya. Karena setelah kita cek, orang lebih banyak pilih Demokrat, Nasdem, dari baru PKS ketika masih berada di sisi Anies Baswedan. Tapi kan masalahnya adalah nafsunya adalah menjadikan AHY sebagai wakil presiden. Dan kalau tidak wakil presiden ya menteri atau menteri koordinator. Dan itu it happen ya. Jadi memang ya mau diapakan lagi. Menteri memang Demokrat memang di Indonesia tidak hanya Demokrat, partai itu didedikasikan untuk ketua-ketua umumnya atau untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi itulah makanya saya mengatakan waduh, Partai Demokrat tetapi menurut saya masih jauh ya dari sebuah tradisi Demokrat. Sama PDIP juga iyalah ya. Kalaupun Adian Apitupulu pernah mengatakan kalau Kongres menyetujui apa tidak demokratis untuk sudahlah. Itu kan bentuk feodalisme. Jadi belum ada partai. Nah, kalau Anies membentuk partai pun ya tidak boleh juga dia feodal. Dia harus membangun generasi, bukan membangun partai untuk dirinya sendiri. Saya katakan kalau dia membangun partai untuk dirinya sendiri, gagal partainya jadi. Sebagai percontohan dari sebuah demokrasi. Kalau Anda misalnya menganggap partai seperti PDIP berhasil, Demokrat berhasil, tidak ada. Saya menganggap belum ada partai yang berhasil di Republik Indonesia ini sebagai percontohan atau tempat persemaian demokrasi. Nggak ada. Semuanya terjebak kepada feodalisme dan akhirnya berada pada lingkaran korupsi, koruptif, dan dampaknya ya bagi Indonesia. Jadi kalau Anda misalnya menyalahkan 10 tahun pemerintahan Jokowi, the fault is not Jokowi himself, tetapi juga bisa karena circumstance, lingkungan yang terbentuk, political circumstance-nya memang membuat setiap elit atau partai politik berperilaku koruptif. Jadi tidak boleh hanya menyalahkan Jokowi, tetapi as the leader, Jokowi memegang saham 51% terhadap kerontokan dan kebobrokan tersebut. Nah, jadi saudara sekalian, ya kita sambut saja bahwa kuda-kuda 2029 sudah dimulai ketika pemerintahan Prabowo Subianto baru menjalankan pemerintahannya. Ya, kalau Januari, Februari baru kira-kira 130 hari atau 130 hari. Ternyata orang sudah nafsu 128 hari mungkin ya, 130 hari lah. 130 hari dan orang sudah nafsu untuk menengok 2029. Dan memang tidak salah karena itu butuh persiapan. Hanya di Indonesia ya yang mengikuti pemilu jadi gila ya. Masa mengikuti pemilu harus 100% perwakilan di provinsi, kemudian 75% kabupaten kota, 50% kecamatan, ya, it doesn't make sense. Bahkan pernah anggota KPU dengan terus terang mengatakan, kalau betul-betul diverifikasi itu yang namanya syarat
di undang-undang pemilu itu mungkin tidak ada partai politik yang bisa lolos atau 1-2 saja. Dan itu menjadi skandal besar pada Pileg 2019 atau ya kalau tidak salah ya. Tidak bisa, atau 2014, karena kalau kita mensyaratkan syarat undang-undang itu dicek terutama di tingkat kecamatan, bisa jadi nggak ada ya. Apalagi kalau kita bicara tentang aktivitas realnya. Tapi whatever it is, saya mengucapkan selamat kepada Anies dan para pendukungnya yang telah membentuk ormas, dan saya tahu ini ormas itu tidak satu ya. Jadi ada lagi relawan lain yang diarahkan untuk membentuk ormas lainnya dan lain sebagainya. Saya kalau ngomong terbuka saja yang saya tahu, karena saya katakan kan saya kan tidak punya pretensi jabatan apapun. Jadi saya tidak punya beban moral ya untuk ngomong apapun ya. Yang saya jaga adalah soal upaya untuk mengkriminalisasi saja dengan melaporkan ke Barreskrim dan lain sebagainya. Biasalah kan. Nih yang berita bohong belum saya luncurkan lagi. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Nah coba ya. Kita kritik, dia bilang ujaran kebencian. Kita bilang kritik, dia bilang berita bohong. Ya, kita bilang kritik, itu penghinaan. Itu ada pasal-pasalnya. Fortunately, pasal tentang penyebaran berita bohong di Undang-Undang 1 1946 itu sudah dilepas, dihilangkan. Masih dalam Undang-Undang ITE dan KUHP ya. Jadi ancaman bagi kritikus itu tetap ada ya. Nah, termasuk lagu bayar tiba-tiba, padahal apa yang dilakukan oleh Fadlizon itu jauh lebih direct. Jadi prinsip mengkritik itu adalah tidak boleh personal individual, tapi harus institusionalisasi. Tapi kan Anda kritik Jokowi as the president ya. Jadi yang kita kritik itu Jokowi as the president, Prabowo as the president. Tapi kan kenapa masih dikritik Jokowi saat ini? Nah, beda lagi. Kritik sama menghina tuh beda ya. Kita mengkritik, tidak menghina. Karena kalau kritik bisa disampaikan kepada institusi, bisa disampaikan kepada orang kalau kritik ya. Tetapi menghina itu tidak boleh kepada orang. Bagaimana kepada institusi? Tidak ada institusi dihina, karena institusi adalah benda mati. Jadi kalau ada lagu bayar tiba-tiba yang tersinggung Polda Jawa Tengah misalnya, nggak ada. Karena lagu itu mengkritik polisi, dan polisi itu jumlahnya banyak. Oh, tapi mereka bisa tersinggung semua. Kalau itu jangan dikapitalisasi. Mungkin di antara mereka ada juga yang membenarkan, ya kan? Kalau memang dikasih demokrasi untuk menjawab satu-satu, bisa saja ada yang membenarkan perilaku seperti itu. Sudahlah, itu kan sudah menjadi rahasia umum. Polisi jujur banyak, tapi polisi tidak jujur ya banyak juga. Politisi jujur banyak, politisi tidak jujur banyak. Apakah karena kemudian yang jujur itu kita jaga jangan sampai tersinggung, maka kemudian kita tidak boleh mengkritik? Ya nggak bisa begitu ya. Jadi kita ngomong gaduh-gaduh karena kita bicara tentang something yang masih jauh 2029, tapi ancang-ancang atau kuda-kudanya sudah dilakukan saat ini. Ya anyway, selamat ya. Saya lihat ketua umumnya Sarin Hamid ya. Ini adalah aktivis PAN, Partai Amanat Nasional, entah masih ada, iya masih enggak. Kemudian wakil ketua sekjennya itu M. Ridwan, masih NU ya. Kemarin itu juga relawan ya, yang berasal dari keluarga besar NU lah, tapi bukan NU struktural barangkali. Kemudian wakil-wakilnya itu juga saya lihat ada orang-orang yang selama ini memang menjadi relawan Anies Baswedan. Selamat, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan segala ikhtiar itu disertai dengan niat yang baik. Insya Allah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu hal yang saya ingin singgung yang juga merupakan concern saya pribadi. Kita mau Pilpres 2029,
perangkat untuk itu harus disiapkan. Pertanyaannya adalah, ada nggak niat ketua-ketua umum partai politik? Saya langsung aja address pada ketua umumnya, ngapain capek kalau mengadres anak buahnya. Anak buahnya kan tergantung ketua umum, seperti kata Bambang Pacul. Ada nggak niat-niat ketua umum PDIP, ketua umum Golkar, ketua umum Gerindra, kemudian ketua umum Nasdem, ketua umum PKB, ketua umum PKS, ketua umum PAN, ketua umum Demokrat, untuk membuat pilpres dan pileg ke depan lebih bermartabat dan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sengaja ancam begitu. Karena kita tidak bisa membedakan, oh ini urusan dunia, ini urusan akhirat. No, dunia dan akhirat adalah satu kesatuan, ya. Karena perilaku dunia itu juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Begitu sobat RH sekalian, ya. Kalau misalnya Prabowo ingin nyalon, ya. Kan Prabowo sudah mengatakan kalau dia gagal pada tahun keempat, dia merasa gagal, dia nggak akan nyalon, malu. Tapi kalau dia berhasil, dia akan nyalon. Nah, bro, kalau incumbent berhasil masih menggunakan money politik, masih menggunakan bansos dan lain sebagainya, udah buang ke laut aja. Ya, kalau sudah berhasil, harusnya bikin dong, conduct a fair election, sehingga siapapun yang kalah itu dengan lega, dengan senang hati. Orang sudah menjabat 5 tahun kan, tentu lebih percaya diri. Tapi saya tidak tahu apakah Prabowo betul-betul seorang demokrat sejati, orang yang memenuhi janjinya. Karena yang namanya pilpres yang penuh money politik itu menunjukkan kegagalan pemerintahan. Kalau seandainya kita kaitkan dengan pilkada serentak kemarin, gagal Prabowo untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Karena dia part of the problem. Malah dia kampanye buat koalisi permanen, koalisi apa gitu ya. Jadi kalau dia bisa mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, udahlah, saya salut ya. Tapi kalau enggak, even you are the president, enggak bisa kita apresiasi. Ya kan? Saya rakyat Indonesia, tapi jangan lupa dalam sistem demokrasi rakyat itu orang yang berdaulat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi boleh dong saya mengkritik ya. Oke. Coba kita lihat ya. Bagaimana bisa menyalahgerakan rakyat bersatu. Indonesia menyala. Jika Pak Anies menjadi presiden, saya sadar bahwa dia tidak serta-merta hidup saya akan berubah. Tapi paling tidak saya percaya kalau apa yang saya butuhkan dan inginkan dapat diperjuangkan. That's right. Anda jangan berpikir bahwa kalau jagoan Anda jadi presiden, hidup Anda langsung berubah seperti mimpi. No way. Bisa jadi selama 5 tahun tidak ada pengaruhnya. Ya kan? Makanya saya bilang, 5 tahun Anies menjadi gubernur DKI, tidak ada saya merasakan apa-apa. Why? Karena saya bukan penikmat fasilitas DKI. Ya. Kalau bisnis YouTube hancur, barangkali ada langsung pengaruhnya ke saya. Ya, bisnis secara umum hancur ya. Tetapi banyak orang yang menerima manfaatnya yang barangkali kita tidak tahu. Misalnya penduduk di Kepulauan Seribu sana, penduduk yang biasanya cuma mahal naik transportasi umum dan lain sebagainya. Jadi jangan mengukur hanya di kita aja. Maka kemudian orang-orang yang dekat dengan kekuasaan itu selalu mengatakan bahwa hidup berhasil. Karena yang diukur dirinya sendiri. Saya cinta Indonesia, tapi cintanya tidak mau mengkritik yang salah. Cintanya itu kongko-kongko dengan kekuasaan. Bukan begitu cara cinta. Mewujudkan cinta itu adalah yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Jangan benarnya saja. Atau kadang tidak benar didukung. Wah, itu enggak cinta Indonesia. Karena for the long term hancur negara kalau begitu caranya ya. Gitu sobat era sekalian. Oke. Mantap, lanjut partai dinasti. Belum dong kalau dinasti itu kalau anak istri Anies ada di situ. Ini kalau anak istrinya nggak ada ya nggak bisa lah. Misalnya ketua, sekjen ya, majelis tinggi ya itu baru.
ketua majelis tinggi, wakil ketua majelis tinggi, ketua umum, wakil ketua umum, dia semua, ya itu baru. Dok dari NTT, semoga bisa, selamat berjuang, bravo anak abah seluruh Indonesia. Kayak gitu nggak pantas dikritik, pantasnya dihina. Kamu mikir Prabowo nggak banyak pendukungnya bro, karena kamu pendukung Anies, makanya kamu bilang Anies segalanya di Indonesia ini. Ini Kenzo Givaru ini nggak mendengarkan. Saya sedang bercerita tentang kebenaran, ya, bukan pembenaran. Kalaupun orang itu nggak ada pendukung, ya nggak ada salah. Sepanjang yang dia katakan, dia perjuangkan benar. Banyakan pendukung Said Didu atau pendukung Anies Baswedan? Ya pasti pendukung Anies Baswedan. Tetapi saya lebih respect Said Didu dalam hal PIK, Pantai Indah Kapuk, karena itu perjuangan dia yang real, kan begitu. Anies tidak say nothing untuk Pantai Indah Kapuk. Kita nggak tahu, relawan-relawannya juga tidak bergerak secara formal, tapi informal ya relawannya semua sebenarnya. Even Said Didu sendiri kan tim sukses Anies Baswedan juga. Tapi sekali lagi ya, ada orang yang belongs to the person, tapi ada belongs to the value. Nah, orang kayak Said Didu, kayak saya, ya, itu memang value yang dicari, bukan orang. Orang itu karena kebetulan calonnya 3, ya kita cari yang paling valuable. Anies lah orangnya. Besok bagaimana dengan 2029? Ya nanti kita lihat apakah ada orang yang lebih valuable dibandingkan Anies, atau head to head dengan Prabowo misalnya. Ya kita akan lihat Prabowo bagaimana, apakah dia valuable, apakah dia memerintah dengan adil, bijaksana, tidak nangkepi orang. Kan kita harus menjadi yang namanya smart voter. Jangan pemilih yang memilih di awal tanpa reserve. Oh tapi karena saya sudah tahu dia, paham dia bertahun. People can change, ya, people change, ya, most of the time. Jadi siapa tahu 2029 ternyata yang kita pandang baik itu Prabowo Subianto, yang kita pandang buruk Anies Baswedan. Why not? Ya, begitu saudara sekalian. Nah, ini juga mengingatkan kepada tokoh-tokoh politik bahwa Anda, ya, bisa jadi berubah karena uang, karena lingkungan dan lain sebagainya. Begitu bro, ya. Ya, kalau garong mah wajib ditangkap om. Apa pocong kapop. Kau pikir rakyat cuma pendukung Anies saja yang cuma 24%? Masih ada rakyat yang lebih besar dari Anies juga di belakang Prabowo Gibran. Ya, tetapi selama proses pemilu kemarin kita kagak lihat bro. Itu persoalannya, tiba-tiba buar 58%, ya kan? Jadi itu persoalannya. Tapi sekali lagi ya, for myself misalnya, apakah saya akan mendukung Anies di 2029? Kita lihat saja nanti. Gak bisa kita langsung menetapkan bahwa saya pasti akan dukung Anies 2029. Lihat saja, ya, apakah dia masih layak, apakah ada calon yang lebih hebat dari dia. Sebagai contoh dalam pilkada DKI, saya berbeda jalan kan sama Anies. Saya golput, ya, datang ke TPS saja tidak, tapi Anies berkampanye untuk Pramono Rano. Tapi itu pun bisa saya pahami karena like I said, he is a politician. Kalau politician itu perlu berperang, not only bicara mengenai nilai. Kalau pengamat seperti saya bisa 100% ngomong soal nilai saja, karena tidak punya aspirasi politik yang tinggi-tinggi amat. Aspirasi politiknya pengen Indonesia benar, ya, siapapun yang memimpin. Nah, beda sama orang yang ideologis. Karena orang yang ideologis mengatakan, saya ingin Indonesia benar dengan pimpinan si A, si B, si C. Lalu apakah saya kemudian akan berharap